Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Amri Yusuf Wahono. Kali ini kita akan membahas mengenai bab menjauhi pergaulan bebas dan larangan berzina. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina, siswa diharapkan kompeten dalam menulis, membaca, mengartikan, mengidentifikasi tajwid, menghafalkan, dan menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Capaian pengetahuan dan keterampilan, yaitu menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Perhatikan ilustrasi pada gambar berikut. Di sebelah kiri ada sebuah peristiwa penggerebekan yang dilakukan oleh Satpol PP ketika dua orang pasangan bukan suami istri sedang bermesra-mesraan atau berzina, dan yang di sebelah kanan adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan akad nikah. Manakah yang akan kalian pilih jika kalian sebagai muslim sejati? Materi pembelajaran pada bab ini adalah yang pertama, yaitu teks bacaan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, mengidentifikasi hukum bacaan tajwid. Yang ketiga, arti mufrodat. Keempat, isi kandungan ayat. Yang kelima, penerapan perilaku menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Mari kita simak Quran Surat Al-Isra ayat 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Setelah kita membaca surat Al-Isra dan surat An-Nur, selanjutnya kita akan mengidentifikasi bacaan tajwid.
Tajwid di sini adalah hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah atau mim sukun yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Di sini sudah ada tabel dengan hukum bacaan idhar, ikhfa, idhom bihunah, idhom bilahunah, iklab, idhar syafawi, idhom mimi, ikhfa syafawi. Berikut contoh hukum bacaan tersebut. Yang pertama idhar min huma, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf H. Nah, silahkan anak-anak untuk melengkapi tabel yang masih kosong berdasarkan hukum bacaan yang terdapat pada surat Al-Isra dan surat An-Nur. Selanjutnya arti perkata pada surat An-Nur ayat 2. Perhatikan az-zaniyatu, pezina perempuan, wazani, dan pezina laki-laki, fajlidu, maka deralah, kulla, setiap atau tiap-tiap, wahidin, seorang, satu, atau masing-masing, minhuma, dari keduanya, mi'ata 100, jaldatin deraan, wala dan janganlah, ta'hudkum mengambil atau menjadikan kamu, bihima kepada keduanya, rokfatun belas kasihan, fi dalam, dini agama, Allah, in jika, kuntum kamu adalah, tu'minuna kamu beriman, billahi kepada Allah, wal yaumi dan hari, al akhiri akhir, wal yashhad dan hendaklah menyaksikan, azabahuma siksaan atau hukuman keduanya, ta'ifatun golongan, minna dari, mukminina orang-orang yang beriman. Kemudian arti perkata dari Quran surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu, dan janganlah kamu mendekati, zina, innahu sesungguhnya zina itu, kana fahisyatan perbuatan keji, wasa'a dan seburuk-buruk, sabilan jalan. Pengertian zina. Kata zina berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau baligh tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Kategori zina terbagi menjadi 2. Yang pertama zina muhson, yaitu pezina yang sudah baligh, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukumannya adalah dirajam atau dilempari dengan batu yang sederhana sampai dengan meninggal. Yang kedua yaitu zina ghairu muhson, yaitu pezina yang masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera atau dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Syarat terlaksana hukuman zina. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina tersebut. Hukuman tidak dapat dilakukan setelah benar-benar diyakini bahwa tidak terjadi perzinaan. 4 orang saksi laki-laki yang adil, karena kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti, sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. Kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat. Syaratnya yaitu setiap laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya. Jika seorang dari keempat saksi menyatakan kesaksian yang berbeda,
dengan kesaksian 3 orang lainnya atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka semua dijatuhkan hukuman menuduh zina. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik dengan didera atau dicambuk sebanyak 80 kali deraan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 4. Dan orang yang menuduh zina disebut dengan qadzaf. Hukumannya 80 kali cambukan. Hadis tentang larangan mendekati zina. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yahluwanna bi imra'atin laisa ma'aha du mahramin minha fa inna salisahuma syaiton." Rawahu Ahmad. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Untuk itu, perlu kita menerapkan perilaku mulia untuk menghindari perbuatan zina. Yang pertama adalah menjaga pergaulan yang sehat. Yang kedua, menjaga aurat. Yang ketiga, menjaga pandangan. Yang keempat, menjaga kehormatan. Yang kelima, meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Dan yang terakhir adalah berdoa. Syukron, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dan menjauhkan kita dari segala macam perbuatan yang mendekati zina. Alhamdulillah. Terima kasih. Sampai jumpa pada penjelasan bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.